Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Angel P. Stambuk F121 19032. Yang terhormat Ibu Rizka Puspita STMN selaku dosen mata kuliah kristalografi dan mineralogi. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang hukum-hukum kristal. Sebelum kita masuk ke dalam materi hukum-hukum kristal, hendaknya kita mengetahui apa itu ilmu kristalografi. Nah, ilmu kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kristal yang solid dan ganesanya, bentuk luar dan struktur dalam bidang suatu kristal. Nah, kristalografi memiliki tiga cabang ilmu yang besar, yaitu geometria, fisik, dan kimia. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui terlebih dahulu definisi kristal. Nah, kristal atau bro adalah suatu benda padat homogen yang berbentuk penaturan teratur dibatasi oleh bidang permukaan yang licin yang merupakan ekspresi bangun atau struktur di dalamnya. Nah, dari situ kita dan selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum kristal. Nah, hukum kristal itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum kristal 1 dan hukum kristal kedua. Di mana hukum kristal 1 itu dicetuskan oleh Nikola Steno pada tahun 1669 yang menyatakan bahwa sudut antar dua bidang kristal tertentu dari suatu kristal selalu tetap besarnya. Nah, unsur simetri terdiri dari sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri. Nah, sumbu simetri adalah garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, di mana apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat dan dengan garis sebagai poros putarannya, maka pada kedudukan tertentu kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan yang sama. Ada 3 jenis sumbu simetri, yaitu sumbu simetri giroida dan simetri inversi putar. Nah, selanjutnya adalah bidang simetri, di mana bidang simetri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi dua bagian yang sangat besar. Nah, bidang simetri itu dinotasikan dengan M dan P, di mana M adalah mirror dan P adalah plane. Nah, bidang simetri terbagi atas tiga bidang, yaitu simetri horizontal, simetri vertikal, dan simetri diagonal. Nah, selanjutnya adalah pusat simetri. Pusat simetri adalah titik-titik dalam kristal, di mana melaluinya dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa pada sisi yang satu dengan sisi yang lain dengan jarak yang sama, dijumpai kenampakan yang sama. Pusat simetri selalu berhimpit dengan pusat kristal, tetapi pusat kristal belum tentu merupakan pusat simetri. Nah, selanjutnya adalah hukum kristal kedua. Hukum kristal kedua adalah hukum yang dicetuskan oleh Hauffy pada tahun 1784, di mana hukum ini dikenal dengan indeks Miller. Nah, indeks Miller itu merupakan cara pemberian singkatan suatu bidang muka kristal. Nah, selanjutnya saya akan mendeskripsikan salah satu bagian dari kelas kristal, yaitu kelas ortorombik. Nah, di sini saya menggunakan alat peraga seperti ini. Nah, yang pertama adalah sistem kristalnya. Sistem kristalnya kita ketahui sistem kristal dari kristal ini adalah ortorombik, sedangkan kelas kristalnya adalah rombik dipiramidal. Nah, kemudian bentuk kristalnya adalah rombik prism plus pinocoides. Nah, kita akan mendeskripsikan unsur simetrinya. Nah, unsur simetrinya itu terdiri dari yang pertama, kita akan mendeskripsikan sumbu simetrinya. Kita akan memutar peraga ini sebesar 360 derajat. Kita putar secara vertikal dulu. Kita putar, di mana kita harus mendapatkan kenampakan yang sama. Nah, 1, 2. Pada sumbu C terdapat dua
terdapat kenampakan yang sama. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa sumbu A dan sumbu B juga akan memiliki kenampakan yang sama karena ini memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Nah, dia tidak mempunyai sudut dan dia tidak mempunyai diagonal. Kita akan membelah kristal ini untuk mendapatkan mirror dan plane-nya. Nah, dari unsur simetrinya ini kita mendapatkan 3M 6P, 3 mirror dan 6 plane, di mana ketika kita memotong di mana 3 mirror tersebut didapatkan dari 1, 2, dan 3 dipotong. Jadi dia akan memiliki penampakan yang sama. Terus plane adalah dimana plane adalah yang diagonal yang berpotongan yang tidak sama. Didapatkan di sini adalah 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan dia poin sentrum. Selanjutnya adalah kelas simetri menurut Hermann Magin. Nah, menurut Hermann Magin pada sistem kelas ortorhombik, bagian pertama jika sumbu nilai A jika menentukan nilai sumbu A ada tidaknya bidang yang tegak lurus terhadap sumbu A tersebut, dinotasikan dengan 2M. Nah, bagian kedua menerangkan ada tidaknya nilai sumbu B dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu B tersebut, dinotasikan dengan 2/M. Dan yang bagian ketiga menerangkan bahwa ada tidaknya sumbu C yang tegak lurus terhadap bidang tersebut, dinotasikan dengan 2. Jadi kelas simetri menurut Hermann Magin itu 2/M, 2/M, 2. Nah, selanjutnya menurut Schonfeld. Nah, yang pertama menerangkan yang tegak lurus terhadap sumbu C, yaitu sumbu lateral atau sumbu intermediate. Ada 2 kemungkinan. Jika sumbu tersebut bernilai 2 dinotasikan dengan D. Jika sumbu tersebut tidak bernilai dinotasikan dengan C. Nah, dari unsur simetri yang telah kita deskripsikan tadi, dia bernilai, maka dinotasikan dengan angka dengan D. Bagian kedua menerangkan nilai sumbu C. Nah, nilai sumbu C ada 2, jadi dia ditulis agak ke bawah dari notasi D tersebut. Nah, bagian ketiga menerangkan kandungan bidang simetrinya. Bagian yang simetri tadi adalah bagian horizontal, jadi dinotasikan dengan A kecil. Nah, selanjutnya adalah indeks Millernya. Indeks Miller dari kristal tersebut, yaitu yang di atas ini adalah 001, yang di samping sini adalah 010, yang di sini adalah 110, dan yang di ujung sini adalah 1 garis 1 0. Dan contoh mineralnya adalah sulfur, barit, dan biotit. Selanjutnya proyeksi spektrograf, di mana proyeksi spektrograf dari kristal ini digambarkan seperti ini. Mengapa? Karena tiga sumbu dari kristal ini bernilai 2. Nah, 2 itu dilambangkan dengan bentuk oval. Jadi, penggambaran proyeksi spektrograf dari kristal ini berbentuk seperti ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.